Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kita meneruskan pembelajaran tentang tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Adapun pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca teks di halaman 71. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nomor 1. Tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, ini yang ditandai lingkaran. Yang nomor 2, yang termasuk tanda kecakapan khusus. Nah, yang diberi lingkaran. Yang ketiga, yang termasuk tanda kecakapan umum. Itu yang diberi tanda lingkaran. Amati gambar. Tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti adalah tanda jabatan, lambang pandu, lambang gerakan pramuka, tanda lokasi, bed daerah, tanda barung. Nah, kecakapan khusus yang dimiliki Siti adalah, nah, kira-kira apa itu nanti? Ya, coba kalian lihat nanti di buku tema 8 yang sudah dimiliki TKK atau tanda kecakapan khusus milik Siti, ya. Oke. Persegi. Untuk mengetahui langkah kegiatan, sifat-sifat bangun persegi yaitu nanti terdapat pada halaman 74 sampai 78. Persegi ini termasuk segi 4. Ukuran sisi-sisinya sama panjang. Semua sudutnya juga sama besar. Terus, semua sudut berbentuk siku-siku. Perhatikan, panjang sisi AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Sedangkan besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Kesimpulan, persegi adalah bangun segi 4 dengan keempat sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan memiliki 4 sudut dengan ukuran yang sama pula. Jadi keempat sisinya sama panjang, besar sudutnya sama besar 90 derajat dan berbentuk siku-siku. Oke. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah, seperti pada contoh di samping. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Kemudian bidang sosial berwarna dasar biru. Perhatikan gerakan tari tempurung. Ya, kalian bisa pelajari di halaman 80 sampai 182 itu ada. Ya. Ini adalah gerakan-gerakan tentang tari tempurung. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu salah itu. Yang 5, yang paling bawah itu yang keenam. Jadi
kalian nanti bisa menirukan gerakan-gerakan tersebut. Teks halaman 83 sampai 84. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Kalian perhatikan cara beribadah orang selain memeluk agama Islam. Ya, karena semuanya ini di Indonesia dilindungi. Ya, sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang. Gambar yang pertama, ya, yang paling ini adalah orang beragama Katolik. Bagaimana cara beribadahnya kepada Tuhannya? Ya. Kemudian cara beribadah umat Muslim, ya. Kemudian yang ketiga maksudnya, ya. Ini setelah dari umat Muslim, ini adalah Konghucu. Ya, tempat ibadahnya di mana kira-kira? Kelenteng, ya, anak-anak pasti sudah tahu ya apa. Kemudian di bawah, ya, yang nomor 4 dari sebelah kiri, ini adalah orang Kristen. Katolik yang di atas, di bawahnya Katolik ini adalah orang, cara beribadah orang Kristen itu hampir sama, ya, Katolik dan Kristen. Kemudian ini adalah agama Hindu, ya, cara beribadahnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah agama Buddha. Nah, jadi keenam agama ini adalah selalu dilindungi oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Teks halaman 83 sampai 84. Contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila adalah yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran, baik terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, membantu orang yang kesusahan. Saat bekerja kelompok, kemudian ada teman yang harus beribadah, yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, mempersilahkannya untuk beribadah. Yang kedua, tidak mengganggu pada saat dia beribadah. Ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik, termasuk menjaga makhluk ciptaan Allah. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Salah satunya dibuat apa itu? Sapu korek, ya, sapu halaman rumah. Kemudian dibuat ketupat, ya. Kemudian dibuat bangunan rumah. Nah, ini berasal dari pohon kelapa. Jadi seluruh bagian pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang kalian perhatikan tunas kelapa. Nah, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat kepada Allah dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh.
Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar. Pohon kelapa sangat bermanfaat, artinya anggota pramuka itu adalah manusia yang berguna untuk tanah air, bangsa dan negara, serta seluruh umat manusia. Nah, ini arti tunas sebagai lambang gerakan pramuka. Ya, kalian baca di buku teks halaman 88 sampai 89. Raih prestasimu, sukses menantimu. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan patuh pada orang tua. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.